Unusual 2, Property Story. Ada yang berminat bermain properti? Sebagai seorang yang mungkin masih kolot dalam pemikiran bawah sadar saya, bagi saya, membeli tanah merupakan hal wajib jika punya kelebihan uang. Karena itulah, dulu walau gaji saya kecil hanya Rp350.000 di awal kerja tahun 1991, saya usahakan menabung, beruntung. Karir dan lembur berikut bonus terus meningkat sehingga jabatan supervisor, lalu asisten manajer, cepat saya capai. Alhasil, naiknya pendapatan masih bisa ditabung karena kebetulan kala itu masih tinggal dengan orang tua. Pengalaman berinvestasi di tanah awalnya terjadi tahun 1992, beli tanah 120M di daerah Pondok Gede, sekitar 3 juta harganya, dan terus berlanjut menabung di tanah walau kecil-kecil. Namun, dalam tulisan ini saya bukan mau bercerita soal beli tanah, tetapi pengalaman berbisnis properti, dalam berinvestasi tanah, baik di Jakarta dan setiap daerah, pasti ada gaya masing-masing, ada jurus masing-masing. Jangan coba-coba membeli tanah karena saran seseorang. Sementara Anda tidak kenal daerah tersebut, misalnya, saya membeli tanah di daerah Jati Padang, Pasar Minggu, masih berupa lahan kosong, di sekelilingnya pun kosong. Di tata kota saya mendapatkan info ada jalan yang akan dibuat tepat di samping tanah saya, kala itu tahun 1994. Saya pagar keliling tanah itu agar tidak ada masalah di kemudian hari, tahun 2001. Saya menyempatkan diri melihat lokasi tanah tersebut dan menemukan pertumbuhan rumah di sana luar biasa. Agak lama saya mencari lokasi tanah saya. Ketika saya di lokasi, semua masih seperti sedia kala. Masalahnya tidak ada jalanan menuju ke sana, hanya bisa melalui jalan setapak. Memang ada jalan baru, tetapi bergeser 100 meter dari tanah saya. Kata para tetangga, ada developer di sebelah yang membangun dan menggeser plan tata kota. Tanah saya jadi terkurung, keinginan awal yang tadinya mau untung, jadi buntung. Lain lagi kala tahun 2002 saya membangun townhouse di daerah Jatiwaringin, namanya Jatiwaringin Residence. Pertama yang dilakukan adalah potong tanah dan membuat jalan. Ada beberapa sertifikat tanah kala itu, lalu saya potong 2.500M menjadi 11 kafling, masing-masing sekitar 200M, dan 300M jadi jalanan. Kedua, urus izin tanah sesuai tata kota dari WNKC, Wisma Kecil, ke Wisma Sedang. Ini nembak lumayan besar, urus IMB. Lumayan sengaja dibuat lama sehingga saya terpaksa harus melobi lagi tata kota. Terakhir, belah sertifikat dengan BPN dan tukang ukur, IMB keluar. Saya mulai bangun 10 unit. 6 bulan kemudian, semua habis terjual, dan saya utang bangunan karena baru 50% jadi. Kemudian sertifikat keluar, hasilnya 194, 167, 205. Semua ukuran morat-marit, ditambah ada saluran di tengah tanah tersebut. Dari mana keluar saluran? Mengapa surat tidak jadi 200M per kafling seperti pesanan? Saya kesal dan marah, pembeli juga marah, orang BPN saya cari, ternyata sudah pindah, hilang tidak bertanggung jawab. Jadi, terpaksa saya bayar orang lagi, buat baru lagi, revisi lagi, saya harus menanggung semua biaya tersebut 2 kali lipat. Lalu, ketika bangunan hampir jadi, sudah 95%. Datanglah petugas P2B, pengawas bangunan memeriksa IMB, ternyata setiap rumah kami didenda 3 juta. Alasannya, di atas garasi tidak boleh ada kamar tidur. Saya tanya, kalau begitu kenapa IMB-nya keluar? Mereka bilang, iho itu bukan urusan P2B. Terpaksa saya bayar lagi, ketika jumlah rumah mencapai 40 unit. Kami belum juga dapat listrik, pasalnya, ada satu syarat dari perusahaan listrik yang sulit kami penuhi, yaitu kami harus buat gardu. Akhirnya kami korbankan 1 kafling, bayar 150 juta untuk ongkos gardu, entah sudah berapa uang kami buang. Sementara, kafling kiri kanan gardu tidak ada yang mau beli. Siapa yang mau tinggal di samping gardu listrik? Setelah itu saya melobi mereka, daripada korban tanah, lalu kafling gak ada yang beli, saya memilih, nembak, pejabat. Tidak sampai seminggu, listrik nyala di seluruh kafling kami, mereka cuma putar saklar. Inilah yang membuat high cost ekonomi, semua serba tidak jelas, serba kasuistik, dan semua diproyekkan. Belum lagi, saya meletakkan kabel telepon, listrik, TV kabel, dan sebagainya di bawah tanah agar tidak ada kabel melintang sana-sini di perumahan. Nah, itu pun harus izin lagi, belum lagi urusan pengairan, pelebaran kali, dan macam-macam yang sangat mengada-ada. Yang jelas, ada puluhan daftar pejabat yang aneh-aneh. Intinya,
Ketika berbisnis properti, kita bukan hanya perlu menyiapkan modal untuk membangun saja, kita juga harus punya dana sampingan untuk membayar orang-orang seperti itu tadi.